Qalansuwatun TV. Pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Awal Zulhijjah terhitung sejak hari Rabu. Dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat yang akan datang. Anak-anakku sekalian, terkait dengan masuknya bulan Zulhijjah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh, walayalin ashr, demi hari-hari awal dari suatu bulan. Di sini dimaksudkan adalah bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan ada namanya Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau di sini adalah Al-Ashrul Awail, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Asy-syafa' itu artinya genap, hitungan genap, bilangan genap. Wal watr, hitungan ganjil, bilangan ganjil. Yang dimaksud dengan hitungan genap, hitungan genap, bilangan genap, itu adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Witr itu adalah hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hari-hari atau 10 hari pada awal bulan Zulhijjah ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ya. Pertama bersumpah pada waktu subuh. Di sini waktu subuh itu dimaksudkan adalah subuh pada hari raya. Dan insya Allah nanti akan ketemu semua. Subuh pada hari ke-10 bertepatan dengan subuhnya pada hari Jumat. Jadi disinilah nanti kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Dalam hal kaitannya dengan sumpah, ya, karena di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah.
Bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya, ciptaannya. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Mengatakan wallahi atau tallahi atau billahi. Waw, ta dengan ba. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya? Allah bersumpah mengerjakan sesuatu apa yang dikehendaki. Tentu saja Allah bersumpah dengan makhluknya ada nilai atau keutamaan dari makhluk itu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh. Kita sudah sampaikan maksudnya subuh di sini adalah subuh pada hari ke-10 hari raya. Allah bersumpah kemudian pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Walayalin. Allah kemudian bersumpah pada hari ke-10 dan hari ke-9. Wasyaf'i wal watr. Dalam hal ini Nabi menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min ayyamil amalis salih, ma min ayyamil amalis salih ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Maksudnya tadi 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Apapun amal kebaikan yang kita kerjakan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah ini, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka di saat kita berpuasa pada hari Kamis, maka itulah puasa yang paling dicintai. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa sampai amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu tidak bisa mengalahkan dengan amal kebaikan yang dikerjakan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita melihat dari hadis ini bahwa Nabi mengatakan tidak satu amal kebaikan pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kerjakan pada hari-hari pertama di bulan Zulhijjah menyamai dengan amal soleh yang lain di hari yang lain, termasuk bulan Ramadan. Sehingga para sahabat bertanya,
Qalu walal jihadu fi sabilillah. Apakah termasuk amal jihad fi sabilillah juga dikalahkan dengan amal kebaikan yang dikerjakan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah? Maka Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah, amal yang paling baik itu masih dikalahkan dengan amal kebaikan apapun yang kita kerjakan pada awal bulan Zulhijjah. 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kecuali Nabi mengatakan illa rajulan, kecuali seseorang yakhruju binafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Wala yarji'u min dzalika bisyai'in. Ketika dia keluar berperang, tidak ada yang kembali. Maksudnya orangnya syahid, hartanya juga termasuk yang dibawa pergi untuk berjihad. Tidak ada yang kembali. Hanya itulah yang paling tinggi, yang bisa mengalahkan amal kebaikan apapun yang kita kerjakan pada awal-awal bulan Zulhijjah. Mari kita lihat. Kalau kemudian amal soleh, amal yang dikabulkan, amal yang diterima, amal kebaikan yang dikatakan sedemikian dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Di antaranya yang pertama adalah puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Saumu yaumi Arafah yukaffirus sanah madiyah wa mustaqbalah. Puasa pada hari Arafah yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Bayangkan, puasa 1 hari. Tetapi puasa 1 hari ini keutamaannya bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Tidak ada yang lain seperti itu. Kalau puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram itu hanya menghapuskan 1 tahun. Tak 1 tahun sebelumnya. Tetapi kalau puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun sekaligus. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Puasanya cuma 1 tahun. 1 hari. Ya, pada hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Coba kita lihat bahwa hanya dengan puasa 1 hari sedemikian besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Arafah, pada bulan Zulhijjah.
di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada di antaranya yang dibolehkan. Ya. Tetapi kita yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji sangat dianjurkan. Ya. Sunnah muakkadah. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan dianjurkan untuk dikerjakannya. Ini puasa pada hari ke-9. Amalan pada hari ke-10 itu adalah berkurban. Berkurban setelah sholat Id. Idul Adha. Namanya saja Id al-Adha. Hari raya kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma 'amila ibnu Adam amalan", tidak ada amal yang dikerjakan oleh seseorang yauman nahri, pada hari raya, pada hari kurban. An-nahr itu artinya az-zabah. Kalau az-zabah itu artinya menyembelih. Jadi lehernya yang disembelih. Kalau an-nahr itu biasanya unta, itu ada yang disembelih dengan, atau ada yang dengan proses nahar. Nahar itu artinya menusuk bagian sininya. Dalam kondisi, dalam keadaan berdiri ditusuk. Itu adalah juga termasuk cara di dalam penyembelihan. Tidak ada amal yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya ahabbu ilallahi min iraqati damin. Lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan menyembelih. Jadi menyembelih pada hari raya. Ya, sekalipun berkurban itu masih bertambah sampai 3 hari berikutnya, yang biasa disebut dengan hari tasyrik, ayamut tasyrik. Hari ke-11, 12 dan 13. Ini di dalam hadis ini Allah menjelaskan keutamaan apa? Berkurban. Bahwa orang kalau berkurban, karena disebutkan di sini ahabbu ilallahi min iraqati damin, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Coba, orang kalau menyembelih begitu dimulai penyembelihan, itu didorong itu pisaunya atau parangnya, kira-kira melihat darah itu sedemikian cepatnya keluar dari leher sembelihan. Tetapi pahalanya lebih dahulu sampai di sisi Allah dibandingkan darah yang jatuh di bumi.
Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin. Maksudnya pahalanya itu sudah sampai di sisi Allah qabla an yaqa'a 'alal ardh. Sebelum darah itu menyentuh tanah, menyentuh bumi. Sedemikian cepatnya. Ini apa? Sembelihan. Nanti di hari kiamat ini kurban ini datang. Bahwa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Nanti pada hari kiamat dia akan datang. Ini kurban dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Maksudnya ini semua adalah hitungan kebaikan. Kalau tanduk bisa dihitung 2. Kalau kukunya bisa dihitung berapa? Kukunya yang dikurbankan 8. Karena setiap kaki 2 kukunya. Ya. Nanti yang tidak bisa dihitung itu adalah bulunya. Berapa bulunya? Kalau kambing tentu tidak sebanyak bulunya sapi. Kalau unta tentu lebih banyak bulunya dibandingkan apa? Sapi. Nggak bisa dihitung. Berarti sedemikian besarnya kebaikan, amal, balasan dari amal kebaikan bagi orang yang berkurban. Maka Nabi mengatakan fatibu biha nafsan. Relakan. Jangan di sesuatu yang berat di badan, berat di hati, berat dalam pikiran, menghitung-hitung. Kalau kemudian orang berkurban dengan seekor kambing, berapa harganya kambing? 2 juta paling tidak. Lalu dipikir-pikirkan, wah, keluar lagi uang 2 juta. Berkurang lagi tabungan. Ya. Padahal ini adalah kurban, dimaksudkan itu adalah dalam rangka mensyukuri apa? Karunia Allah selama 1 tahun. Coba hitung berapa nikmat Allah yang diberikan selama 1 tahun. Gak bisa dihitung. 1 hari saja tidak bisa kita hitung. Bandingkan kalau itu nikmat yang diberikan selama satu tahun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal. Kalau ini khitabnya kepada Nabi, Nabi itu diberi kabar gembira. Karena sedemikian pengorbanan dan perjuangan Nabi, kesabaran yang sedemikian tinggi, maka Allah memberikan kabar gembira. Nanti akan diberikan kepadanya apa? 1 telaga yang namanya Al-Kautsar. Nabi menjelaskan sifat-sifat dari telaga ini. Sifatnya apa? Kalau di sini disebutkan lebih putih daripada susu. Lebih manis dari asal. Apa asal? Madu.
Kelasnya itu kas, ya. Kelas atau sejenisnya, ya. Kas itu yang biasanya kecil dibawa terus. Nah, itu namanya kas, kuus. Itu jumlahnya banyaknya sebanyak bintang di langit. Pinggirnya tuh. Ya. Umatnya nanti akan minum dari telaga itu. Nabi mengatakan barang siapa yang minum dari telaganya nanti, dia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Itu kalau hitobnya kepada Nabi. Tetapi di dalam ayat Al-Quran ada khitab kepada Nabi, juga khitab kepada umatnya. Artinya ini juga ditujukan kepada umatnya. Kalau ditujukan kepada kita, kepada umatnya, maka artinya Al-Kautsar di sini adalah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa dikatakan banyak? Karena kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung, sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung-hitung. Sedemikian besarnya nikmat Allah. Coba bandingkan. Sering kita sampaikan. Ada hamba Allah. Umurnya panjang. Sehingga disebutkan beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Umat dahulu. Bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengkisahkan ada dahulu hamba dari umat yang terdahulu itu diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian lama, panjang. Beribadahnya saja selama 500 tahun. Bandingkan 500 tahun. Umatnya Nabi Muhammad sangat sedikit yang bisa mencapai 100 tahun. Ini 500 tahun beribadah. Tempatnya juga jauh dari keramaian. Artinya kalau dihitung-hitung dia tidak memiliki dosa kepada sesama manusia. Karena kita hidup dalam keadaan seperti ini, bersosial, sedikit banyak kesalahan. Sedikit-sedikit diceritakan orang. Yang dekat-dekat mungkin ada yang kemudian menyakiti yang lain. Ini 500 tahun. Nabi menjelaskan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, hambaku ini masukkan di dalam surga karena rahmat, kasih sayang. Hamba ini belum mau menerima karena merasa dia sudah beramal selama 500 tahun. 5 abad. 500 tahun. Tentu amalnya banyak. Sehingga mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku di dalam surgamu karena amalku. Allah mengulangi kembali, hambaku ini masukkan di dalam surga karena rahmatku. Kembali dia meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku di dalam surgamu karena amalku. Karena merasa amalnya sedemikian banyak yang dikerjakan selama sekian tahun. Lalu kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, bagus, timbang itu amalnya yang dia kerjakan selama 500 tahun. Amal kebaikan ditimbang. Satu timbangan di sini adalah amal kebaikan. Di timbangan yang lain adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setelah ditimbang, ternyata amal yang dia kerjakan selama 500 tahun baru seimbang dengan nikmat penglihatan. Nikmat yang diberikan oleh Allah bukan hanya penglihatan. Ada nikmat pendengaran. Ada nikmat zauq untuk bisa merasakan makanan ini enak atau tidak. Orang kalau dalam keadaan sakit berkurang. Mau makan, disajikan makanan enak, dia nggak bisa makan. Ada makanan yang baik, makanan yang enak. Tapi karena sakit tertentu, dia tidak boleh makan. Orang sakit gula, nggak boleh makan ini. Ya, dibatasi makanan. Berarti sudah berkurang nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini hanya nikmat penglihatan. Baru sebanding dengan amalnya yang 500 tahun. Ini diantaranya sebagai ukuran, tolak ukur daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga Allah menjelaskan, inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak. Apa dalam hal mensyukuri nikmat itu? Fasholli li rabbika. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kerjakan ibadah salat. Salat itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat. Aisyah radhiyallahu anha itu sedemikian rupa memperhatikan Nabi salat malamnya, sedemikian panjang berdiri, lama berdiri, sehingga kakinya membengkak. Lalu kemudian menyampaikan kepada Nabi, bukankah Allah sudah meridhoi Nabi? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa sebelum dan sesudahnya? Untuk apa beribadah seperti ini sedemikian rupa? Ini Nabi kalau sholat malam itu lama berdiri. Lama berdiri karena apa? Karena panjang yang dibacakan. Yang utama di dalam ibadah sholat adalah membaca bacaan yang panjang. Tentu saja khususnya adalah dalam sholat sunnah. Terutama dalam hal ini sholat malam. Afdolus sholati tulul qunut. Seutama-utama ibadah sholat yang dikerjakan adalah lama berdiri. Lama berdiri bukan karena yang lain-lain, tetapi lama berdiri karena membaca ayat yang panjang. Nabi pernah sholat bersama dengan sahabat Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu anhu. Sholat malam. Pertama Nabi membaca awal surah Al-Baqarah. Dalam benaknya sahabat ini, sahabat Hudzaifah, Nabi nanti akan ruku setelah 100 ayat. Setelah sampai 100 ayat, lanjut. Selesai surah Al-Baqarah. 200 berapa? Berapa ayatnya surah Al-Baqarah? 286 ayat. Lanjut. Kemudian beliau mengatakan, lalu kemudian memulai lagi surah An-Nisa sampai selesai.
kembali lagi mengambil surah Ali Imran. Itu baru 1 rakaat. 1 rakaat 5 juz 2 lembar. Kalau kita kadang-kadang imam baru membaca beberapa lembar sudah gelisah. Ini Nabi coba. Nah, ketika Nabi ditanya kenapa sedemikian rupa, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanya tentang masalah ibadah salatnya yang sedemikian bagus, yang sedemikian panjang, Nabi menjawabnya itu adalah bentuk daripada rasa syukurnya. Maka mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Sekalipun ada yang menjelaskan salat di sini masalahnya salat Id, tetapi ada yang tentu saja ada yang menjelaskan maksudnya seluruh ibadah salat. Fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi berkurban ini termasuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, barang siapa di antara kalian yang sanggup berkurban, lalu kemudian dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat ini. Nah, maksudnya sedemikian rupa Nabi mengingatkan betapa banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmatnya, dari rezekinya, tetapi tidak mau berkurban, tidak mau mensyukuri nikmat yang banyak ini. Jadi inilah tekanan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjaga ibadah sholat, dengan cara Nah, ini berkurban yang paling utama adalah pada hari ke-10 dari hari-hari ini. Dari 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi keutamaan hari-hari ini sangat banyak. Tentu saja kalau dikaitkan dengan awal Zulhijjah sampai kemudian akhir Zulhijjah, mengenai orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tentu sangat banyak. Ya. Khususnya kalau tanggal 8 Zulhijjah itu sudah para jamaah haji itu sudah menuju ke Mina, apa yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Berada di sana itu sudah mulai. Sekalipun yang paling pokok di dalam pelaksanaan ibadah haji adalah berada di Arafah, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi dikatakan dia sudah melaksanakan ibadah haji kalau kemudian dia sempat wukuf di Arafah, sekalipun hanya sebentar. Dan waktunya itu mulai dari masuknya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, di batasnya. Nah, ini juga termasuk salah satu dari keutamaan itu. Tetapi keutamaan ini hanya didapatkan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang melaksanakan wukuf itu berada di suatu tempat dan di suatu waktu yang bersamaan doa dikabulkan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang diijabah itu karena berdasarkan waktu. Ya, seperti doa yang
yang kita mohonkan kepada Allah setiap setelah selesai sholat fardu. Doa yang kita sampaikan kepada Allah pada antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah. Doa yang kita bacakan di saat kita berada di waktu sujud. Sujud apa saja? Ketika kita sujud di waktu sholat, ibadah sholat. Doa pada waktu antara asar dengan maghrib pada hari Jumat. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita kalau berdoa pada waktu itu, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ini mengenai waktu. Kalau di malam hari, doa yang paling dikabulkan adalah sepertiga malam terakhir. Jadi ketika kita bangun untuk kemudian melaksanakan sholat malam, maka jangan disia-siakan. Berdoalah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa kita itu adalah berkaitan dengan apa yang kita hadapi. Termasuk tidak lupa tentu mendoakan orang tuanya supaya mereka senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya di dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Inilah keutamaan anak yang masuk pondok pesantren. Kalau anak masuk pondok pesantren, orang tuanya merasa apa? Merasa aman. Tidak perlu diawasi anaknya sudah enggak kemana perginya, kapan pulangnya. Karena sudah jelas ada di pesantren. Hidupnya dalam keadaan berdisiplin. Yang paling utama tentu ada yang mendoakan di pesantren. Nah, ini kaitannya dengan hari-hari ini tentu sangat banyak. Maka jangan meninggalkan kebaikan apapun yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan ini adalah diantaranya puasa. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Sekalipun selama ini sudah kita kerjakan Senin Kamis, nah ini keutamaan puasa yang kita kerjakan pada hari Kamis atau hari Senin di awal-awal bulan Zulhijjah ini tentu nilainya lebih baik dari puasa yang lain. Termasuk diantaranya amal-amal yang lain seperti bersedekah. Ya, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Atau paling tidak menyampaikan kepada orang tua. Ya, jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa untuk berkurban. Kerjakan untuk berkurban itu. Sangat banyak manfaatnya. Paling utama di situ adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara penjelasan dikaitkan dengan amal kebaikan yang harus kita kerjakan, harus kita tingkatkan, baik dalam bentuk kualitasnya, ya, kebaikan dari amal yang kita kerjakan, kualitas dari amal kebaikan yang kita kerjakan, ataupun kuantitas ditambah. Kalau selama ini sholat malamnya umpamanya 5 rakaat, nah, ditambah menjadi 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Kalau selama ini mungkin 5 rakaat secara berjamaah, bisa ditambah sendiri-sendiri. Saya mau menambah 2 rakaat lagi dan lain sebagainya. Ini saja, ya. Mudah-mudahan kita terus diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan amal kebaikan kita. Terkhusus kita sekarang berada di awal 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi ketika melaksanakan ibadah sholatnya diperbaiki. Kita sholat menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh main-main.
tidak boleh lalai. Karena orang yang lalai itu disebutkan di dalam surah Al-Ma'un. Orang sholat lalai. Kemana tempatnya? Di neraka. Fawailul lil. Di situ celakalah. Ada yang mengatakan wail itu adalah salah satu nama tempat di dalam neraka. Maka neraka waillah orang yang sholatnya lalai. Di antaranya disebutkan lalai itu ketika sholat ya dalam keadaan tidak sadar, tidur, ya, ngantuk, atau menghayal. Nah ini kita mau perbaiki, kita hilangkan supaya sholat kita ini berkualitas. Ya. Marilah kita memanfaatkan hari-hari ini dengan amal kebaikan, dengan amal ma'ruf, ya, mengajak kepada yang lain untuk berbuat baik, termasuk kepada mengingatkan kepada orang tua, ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti untuk sampai sekarang ini beritanya bahwa sapi nanti yang akan menjadi kurban, yang akan disembelih kurbannya itu sudah berjumlah 12 ekor. Ya, alhamdulillah. Masih bisa menyusul. Ya, masih ada 1 pekan, 1 Jum'ah ke depan. Kita menunggu yang belum mendaftarkan diri, silahkan. Orang tuanya bisa didaftar. Ya, daftarnya 1 orang bisa sampai 2 juta, ada 2,5 juta. Kalau sudah 7 bisa beli sapi, ya, untuk ukuran ini. Kalau yang dekat-dekat bisa nanti dibagikan apa? Dagingnya. Diantarkan untuk tahun ini, insya Allah akan diantarkan ke tempat. Orang tuanya tidak perlu datang ke sini. Karena kita sekarang dalam keadaan sedemikian dibatasi. Kita tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Ya. Kita ikuti saja. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.